Terus dia bilang lagi bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu, dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Udah hamil duluan, ya kok ngasih beasiswa ke orang yang hamidun gitu kan, seandainya bantuan perkuliahan. Make sense gak? Emangnya nggak ada orang yang berkompeten buat nemuin dia? Kenapa harus bapak yang nemuin dia turun langsung gitu? Dan dari ribuan orang yang butuh dana kuliah, kenapa harus dia yang bapak temuin? Yang notabene dia adalah selebgram. Kan masih banyak pak orang yang tidak mampu lainnya. Kenapa harus dia yang bapak temuin? Akhirnya RK langsung mengklarifikasi soal isu yang ramai di akun X ya, yang dimana rakyat netizen membicarakan soal perselingkuhan. Wah, gawat banget sih ini ya. Aduh. Gua baca nih ya di akun X. Jadi netizen nulisin gitu ya. RK tahun ini benar-benar habis. Image yang dibangun belasan tahun hancur dalam hitungan bulan. Gagal jadi menteri, gagal jadi gubernur, dibenci orang Bandung, dibenci orang Jakarta, diincar KPK, selingkuhannya speak up, mampus WK katanya. Aduh. Baru kepikiran ini antara beneran habis atau dihabisin katanya. Nah ini menjadi pertanyaan lagi nih. Tapi teman-teman semua, di sini Pak RK langsung ya mengklarifikasi soal itu yang lagi rame itu ya. Dan kita harus melihat di sini. Tapi ada juga netizen ya yang mengatakan bahwasanya kok agak aneh klarifikasinya gitu. Nah nanti ada videonya ya. Yang pada intinya Pak RK mengatakan bahwasanya ini merupakan fitnah yang keji bermotif ekonomi yang didaur ulang katanya. Permasalahannya sudah 4 tahun lalu dan sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan gitu ya. Dan bahkan beliau juga akan menggunakan tim hukum untuk mewakili dalam permasalahan ini sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Ya baguslah kalau begitu. Jadi biar clear Pak, biar orang juga tidak menduga-duga ataupun membicarakan yang nantinya akan melebar kemana-mana. Kalau memang Bapak tidak melakukan hal itu ya buktikan saja gitu agar rakyat kembali percaya gitu. Nah tapi rakyat tetap berkomentar Pak karena ini sudah ramai sekali ya kan, dibahas banyak netizen. Bahkan ada yang mengatakan jangan-jangan ini hanya pengalihan isu saja gitu. Nah ini ada beberapa juga komentar dari cowok nih ya. Coba kita lihat videonya. Yang lagi rame ada dugaan kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sama salah satu selebgram bernama Lisa. Nah katanya si Lisa ini tuh hamil dan juga melahirkan anak dari Pak Ridwan Kamil. Ya si Lisa ini tuh beberin lah bukti-bukti lewat Instagramnya waktu dia masih chattingan sama Pak Ridwan Kamil. Ya tapi ini versinya si Lisa. Karena kasus ini akhirnya Pak Ridwan Kamil kasih klarifikasi lewat Instagramnya kalau berita yang beredar sekarang itu fitnah. Nah menurut si Pak Ridwan Kamil ini katanya dia cuma pernah ketemu sama si Lisa ini 1 kali dan itu juga 4 tahun yang lalu karena Pak Ridwan Kamil mau bantu urus kuliahnya si Lisa. Ya tapi kan ini versinya Pak Ridwan Kamil. Pertanyaannya, kenapa akhir-akhir ini Pak RK tuh lagi kena kasus terus? Kemarin baru ada dugaan korupsi di Bank BJB, sekarang kena kasus dugaan perselingkuhan. Apakah ini mungkin karena impact kekalahan dari Pak Ridwan Kamil waktu Pilgub di Jakarta? Ya kalau menurut netizen ini mungkin aja ada pengalihan isu karena sekarang lagi banyak banget kasus yang ada di Indonesia. Nah kalau menurut lo gimana? Kira-kira siapa yang benar dalam kasus ini? Pak Ridwan Kamil atau Lisa yang bukan anggota Blackpink ini? Atau mungkin netizen yang benar? Lagi heboh kasus Ridwan Kamil yang diduga mempunyai anak dari hubungan dengan seorang selebgram yang speknya ya begitulah. Yang boleh menghujat Ridwan Kamil itu adalah wanita boleh. Ataupun kalau kamu cowok, kamu yang gak pernah selingkuh, gak pernah tertarik sama ani-ani, gak pernah booking micet, ya kamu lurus silakan hujat. Tapi kalau kamu itu bukan saya, nah, makanya saya tidak mau menghujat. Wajar lah, itu namanya pribadi lah. Bang Ridwan Kamil itu kan ganteng, kemudian ngomong gitu pasti ada orang, banyak orang, ribuan orang itu yang terpesona. Dan kemudian kalau tahan godaan ya kan jebol 1 cicai bos. Nilai ulangan itu kalau 100 ya kan, salah satu tuh masih 99. Jadi udahlah, itu masalah pribadi beliau, biarkan beliau klarifikasi ya. Nggak usah ngeributin orang kecuali kamu nggak punya aib, kamu nggak punya salah. Kita ini ya tahu sendiri, apalagi gua tuh kan. Makanya gua nggak komen. Saya cuman sebagai sesama laki-laki ex ketua Paguyuban Buaya Indonesia ya. Tetap semangat Pak, biasalah itu. Cuma lain kali pakai pengaman biar aman.
Gua nggak setuju sih kalau dianggap biasa gitu, apalagi beliau kan pejabat publik gitu. Yang fokus gua malah gini aja sih, ya itu memang hak beliau aja gitu. Kita nggak perlu menghujat dan nggak perlu juga mempermasalahkan sedemikian rupa gitu. Lebih baik mempermasalahkan jabatannya, walaupun sekarang udah nggak ada jabatan, tapi kan efek dari kemarin itu, misalnya contohnya nih kayak kemarin itu diperiksa KPK, nah kalau bersalah, nah itu tuh yang perlu diusut terus. Kalau soal ini ya sudahlah ya. Tapi yang pasti itu salah. Oke, jujur ini gue agak sas yang ngebacanya sebagai netizen biasa. Dia bilang, saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait permohonan bantuan kuliah. Ini mohon maaf nih sebelumnya, bantuan kuliah mana yang ngobrolnya itu video call. Terus yang kedua, dia bilang kayak 4 tahun lalu tuh udah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Yang kita sendiri juga nggak tahu buktinya apaan, ya kan, nggak dikasih spill gitu. Terus dia bilang lagi bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu, dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Udah hamil duluan, ya kok ngasih beasiswa ke orang yang hamidun gitu kan, seandaikan bantuan perkuliahan. Make sense gak? Justru yang bikin gua ngakak tuh part ini guys. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Ya nggak tahu ya, terlepas dari isu yang beredar itu, nggak tahu bener atau enggak faktanya. Tapi kalau misalkan amit-amit bener ya guys ya, ini kocak aja gitu. Dia bilang sejatinya saya hanya manusia biasa. Enak banget ya orang kalau misalkan abis bikin salah tiba-tiba klarifikasi langsung minta maaf. Ya udah sih, gue kan cuma manusia biasa, lu semua harus maafin dan harus mengampuni gue karena gue ini manusia biasa yang gue melakukan kesalahan gue yang fatal itu secara sadar. Kan kita nggak tahu ya ini tuh bener apa fitnah jatohnya. Tapi kalau misalkan ini pun fitnah, itu berarti ani-aninya setanan sumpah. Cari sensasi anjay, udah gila. Ngespil yang nggak jelas gitu kan, nggak ngerti intensinya apa juga. Gimana menurut kalian, apakah ini sekiranya fakta atau hanya fitnah belaka? Tombol Mariana 1 kali, namun hanya untuk membantu mengenai kuliah. Itu namanya nasib yang bagus karena kita memiliki bakat. Makanya kita dapat beasiswa kuliah langsung dapat. Makanya kamu berbakat nggak? Kalau kamu berbakat, kamu bisa dapat. Tapi kalau kamu kurus, kering, kerontang, keriput, elek, hidung, goreng, ya nggak bisa. Siapa yang mau kasih kamu beasiswa? Makanya beasiswa itu hanya untuk orang-orang yang berbakat. Paham? Nasib dia, kamu yang sirik, kamu iri hati kan? Makanya sampai viral. Coba kalau kamu punya bakat, pasti kamu juga dapat beasiswa, dapat mobil, dapat iPhone, apartemen, semuanya dapat. Makanya lo jangan iri deh. Dasar. Lo banyak ngomong karena gak punya bakat. Ini maksudnya bakat apa nih Om? Tapi BTW udah lama banget ya nggak muncul di peredaran semenjak waktu itu mengkritiki soal IKN. Dan jadi jarang upload ya. Kaget banget, baru bangun tidur tiba-tiba ngeliat berita katanya mantan gubernur Jawa Barat RK selingkuh. Sebenarnya mah bukan masalah selingkuhnya. Kalau masalah selingkuh mah semua orang juga bisa. Tukang sol sepatu bisa, ojol bisa, tukang asbes bisa, tukang ordeng bisa, semua juga bisa. Selebgram bisa, TikToker bisa gitu. Tapi yang jadi masalah bukan masalah selingkuhnya. Beliau ini adalah pejabat publik, itu yang jadi masalah. Dan beliau pernah jadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Tapi beliau udah klarifikasi kok di akun IG pribadinya. Intinya beliau bilang itu fitnah. Tapi menurut gua klarifikasinya gantung. Kenapa? Karena beliau bilang, beliau memang pernah ketemu sekali sama orang itu pun terkait permohonan bantuan kuliah. Mohon maaf Kang, nanti ada pertanyaan lagi yang timbul di masyarakat. Emangnya nggak ada orang yang berkompeten buat nemuin dia? Kenapa harus Bapak yang nemuin dia turun langsung gitu? Dan dari ribuan orang yang butuh dana kuliah, kenapa harus dia yang Bapak temuin? Yang notabene dia adalah selebgram. Kan masih banyak Pak orang yang tidak mampu lainnya, kenapa harus dia yang Bapak temuin? Terus ada kalimat menarik lagi yang beliau tulis. Beliau tulis, ia sudah hamil duluan saat bertemu. Itu kan kayak bahasa tongkrongan banget ya. Kayak misalkan ada cewek, sayang, aku hamil. Apaan sih orang pas kita main lu udah hamil duluan gitu. Jadi kayak asumsi kita tuh jadi terus asumsi netizen jadi lebih aneh lagi. Apa anaknya Pak RK, Zahra, yang katanya kan lepas hijab tuh beberapa, gue gak tahu sih beberapa bulan yang lalu. Intinya katanya Zahra lepas hijab gara-gara galau gitu karena kelakuan Pak RK. Itu asumsi netizen. Jadi kan jadi kemana-mana pikiran orang ya. Perkara lepas hijab jadi disambungin ke situ.
Intinya gue bikin konten kayak gini tuh biar pejabat publik pada melek gitu. Harus tahu bahwa sekarang rakyat kita itu udah kritis. Apapun bisa dipertanyakan gitu. Karena ente tahu kalau rakyat kita udah kritis, ayo dong berkomunikasi tuh yang jelas, jangan ngambang. Masa komunikasi gitu aja jadi ngambang kemana-mana gitu loh. Kita tuh udah mikir bro, ente dapet duit dari kita gitu maksudnya. Ya tetap aja ya, itu namanya asumsi. Karena gak ada satupun bukti dari si cewek kalau Pak RK itu bener ngelakuin hal itu. Itu kan cuma DM doang, screenshotan DM. Kalau DM mah gue juga bisa. Gue DM aja sih ini Pevita Pierce, kamu telah merenggut keperjakaanku. Gue juga bisa begitu kalau DM mah. Tapi what if kalau berita ini bener nih, kita berandai-andai aja dulu gitu ya. Kalau emang ini benar, kita belajar bahwa nggak ada hubungannya bucin sama kesetiaan sama loyalitas tuh nggak ada, bro. Sebucin apapun ente dalam berhubungan ya, lu mau nyebokin dia tiap hari, lu mau jilatin jempol kaki dia, bucin banget dah. Apa-apa dulu lapin mukanya kalau lagi makan. Ya kalau emang selingkuh mah ya selingkuh. Kagak ada hubungannya bucin sama kesetiaan tuh kagak ada. Kan kita sering lihat, padahal dia bucin banget kok bisa selingkuh ya. Ya bisa dong ganteng. Dari kasus perselingkuhan yang lagi rame sekarang RK sama si L, aku tuh cuma mau menyoroti satu hal, kok bisa ya istri sahnya ini tuh masih tetap tenang dan santai, nggak koar-koar. Padahal sebagai istri sah, beliau tuh punya hak untuk marah-marah, untuk mengungkapkan kekesalannya, tapi beliau lebih memilih diam dan tenang untuk menanggapi semua ini. Salut banget sama istri sahnya karena beliau masih tetap bersinar dengan karir dan pendidikannya. Walaupun mungkin di belakangnya beliau juga kesel, pengen marah, pengen teriak-teriak, tapi menurut aku dengan cara seperti ini udah bener banget. Dan aku juga belajar satu hal, kita nggak perlu buang-buang energi cuma buat orang yang mau nyakitin kita. Walaupun kita juga belum tahu kebenaran tentang kasus ini, aku cuma bisa berdoa semoga permasalahan ini cepat selesai. Dan satu lagi, walaupun kita sudah menikah, sebagai perempuan kita tetap harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Buat jaga-jaga takut suami kita diambil pelakor atau diambil sama Tuhan. Nggak pernah terkejut dengar Pak RK selingkuh sama siapa, nggak pernah terkejut. Karena kemungkinan kita dikhianati oleh seseorang yang kita cintai itu besar kemungkinannya ya. Karena hati siapa yang bisa baca? Rambut sama hitam, hati dan isi pikiran siapa yang bisa baca? Begitu ya. Tapi di sini kita spill tentang gundiknya yang bilang mencari hak anaknya, begitu ya. Nah di sini kita harus sadar diri sebagai gundik ya. Cici nggak mau bela dua-duanya. Di sini kita harus sadar diri kalau misalnya itu kesalahan, itu sesuatu yang harus ditebus. Dan dia bilang jangan hina anak saya, please. Itu namanya hukum karma. Dimana ibu melakukan kesalahan, biasa anak yang menanggung akibatnya. Makanya kalau tidak mau anak menanggung akibatnya, jangan melakukan kesalahan itu. Kalau sudah terlanjur salah, diem. Begitu loh. Jangan sampai aku hanya mencari hak anak, makanya aku spill di media sosial. Kita kan sudah belajar dari kasus Dev Stanley yang nge-spill sendiri, terus sekarang anaknya dihujat satu sosial media dan anaknya bilang ya udah sih begitu kan udah belajar dari itu bahwa banyak hal itu yang sebenarnya nggak perlu dipublikasikan begitu loh. Karena mamanya yang buat pasti anaknya yang nanggung, udah titik gitu loh. Harusnya kasus seperti ini tuh tidak boleh sampai muncul ke permukaan, hanya pihak keluarga aja yang tahu. Dan ingat-ingat, untuk Bu Cinta, cintai diri ibu, cintai anak ibu. Cukup, udah cukup. Begitu, Bu Cintanya S3, saingan kamu itu S3. Terus Ibu Scorpio loh. Jadi saya yakin ibu pasti bertahan dengan kehidupan ibu dan tidak akan kalah oleh keadaan. Semangat ya Bu Cinta. Dukungan dari saya dan seluruh warga Indonesia yang
pro istri sah.